Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, saya mendengar berita ini saya sangat bahagia. Paula Verhoeven dinyatakan tidak terbukti durhaka. Paula Verhoeven dinyatakan tidak terbukti sebagai istri yang nusus. Ini sangat mengembirakan. Ini artinya apa? Artinya adalah semua tudingan, semua tuduhan terhadap Paula Verhoeven terkait dengan adanya Paula Verhoeven selingkuh, terkait dengan adanya Paula Verhoeven sebagai istri yang berkhianat, semuanya tidak terbukti. Ini membahagiakan saya. Bukan saya saja ya, maksudnya kita semua. Supaya tidak menjadi fitnah. Kita bacakan langsung dari sumbernya. Dari sumbernya langsung ya. Hai Bunda, Paula Verhoeven tak terbukti durhaka pada Baim Wong. Berhak nafkah idah dan mut'ah. Kita bacakan saja. Jakarta, permohonan banding Paula Verhoeven atas perceraiannya dengan Baim Wong telah diputuskan. Hasilnya pun telah dikeluarkan Pengadilan Tinggi Agama pada Rabu 18 Juni 2025. Berbeda dari keputusan sebelumnya, pada keputusan banding Paula dinyatakan bukan istri durhaka. Bukan istri yang nusus. Diungkap kuasa hukum Paula, Alfon Kurnia Palma, majelis hakim mengabulkan permohonan cerai yang diajukan Baim Wong ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Isi keputusan banding perceraian Baim dan Paula. Dalam keputusan banding tersebut ada 3 poin yang menjadi perhatian publik, diantaranya menyatakan Paula bukan istri yang durhaka dan hak asuh anak. Isi putusan banding ada 3 hal dalam putusan itu. 1. Mengabulkan perceraian. Nah, kalau ini sudah pasti ya teman-teman. Kedua, tidak ada nusus. Paula bukan istri yang nusus. Paula bukan istri yang durhaka. Yang ketiga, hak asuh anak kepada ayahnya karena psikolog menyatakan bahwa anak lebih dekat dengan ayahnya. Oh, itu mah alasan subjektif. Menurut Alfon, tak terbukti adanya tindakan nusus yang dilakukan Paula. Hal ini secara otomatis menggugurkan tudingan Paula sebagai istri yang tidak taat, yang durhaka. Merujuk kepada putusan ini, maka Paula masih berhak atas nafkah idah dan mut'ah dari Baim Wong. Ia tidak terbukti istri durhaka dan mendapatkan hak-hak nafkah madyah, mut'ah, dan idah, tutur Alfon. Lebih lanjut, Alfon juga menjelaskan jika nafkah sudah diserahkan sebelum ikrar talak, hak asuh anak. Sedangkan untuk hak asuh anak, Baim Wong memenangkan perkara tersebut sehingga kedepannya kedua anak dari hasil pernikahan mereka akan diasuh oleh Baim Wong. Silahkan. Menurut kuasa hukum Paula, majelis hakim menilai Baim lebih dekat secara emosional dengan kedua anaknya sehingga hak asuh jatuh ke tangannya. Anak-anak memang dinilai oleh psikolog lebih dekat secara emosional dengan ayahnya dan itu menjadi dasar keputusan pengadilan, ujarnya. Oke. Kita bahas teman-teman, Teman-teman lihat kan saya lagi senang. Teman-teman, dari putusan penting ini yang terpenting adalah Paula dinyatakan tidak terbukti sebagai istri yang nusus. Paula tidak terbukti sebagai istri yang durhaka. Itu yang terpenting. Coba bayangin teman-teman. Andai kata ini teman-teman sebagai seorang wanita dicerai suami, katakanlah begitu ya.
tetapi menyandang istri durhaka. Bagaimana? Ini yang terpenting daripada yang penting lainnya. Ini yang terpenting. Tudingan Paula Verhoeven berselingkuh jelas tidak bisa dibuktikan. Nah, ya kan? Tudingan Paula Verhoeven berkhianat jelas tidak terbukti, ya kan? Ya enggak? Paula dinyatakan sebagai istri yang durhaka. Jelas tidak bisa dibuktikan, teman-teman. Oke? Artinya apa? Yang kemarin menggebu-gebu bahwa ini, bahwa itu. Ada saksi kunci, saksi gembok, saksi segala macam. Yang berbagai macam. Yang katanya ada di tempat yang eksekutif. Tidak bisa dibuktikan. Itu. Inilah yang terpenting, teman-teman. Harkat martabat nama baik Paula kembali pulih. Tidak terbukti semuanya. Dan Paula dinyatakan berhak mendapatkan nafkah-nafkah yang dimaksud tadi. Nafkah idah, nafkah madyah, nafkah mut'ah. Semuanya. Karena tuduhan-tuduhan itu tidak terbukti. Omong kosong. Sebagai istri yang berkhianat tidak ada, tidak bisa. Dan inilah yang kita harapkan. Hak-hak Paula dikembalikan. Ini ya, mengenai hak asuh anak, begini teman-teman. Hakim menilai adanya psikolog yang mengatakan bahwa anak-anak lebih dekat dengan ayahnya. Ya wajar saja. Itu alasan subjektif. Artinya memandang beberapa bulan terakhir ini anak-anak lebih dekat dengan ayahnya. Ya mungkin karena banyaknya permainan. Iya kan? Banyaknya kebebasan, tidak ada larangan. Ya wajar lebih dekat dengan ayahnya. Tidak ada masalah. Yang penting Paula Verhoeven juga punya hak atas anak-anaknya. Itu ya teman-teman. Di sini justru kemenangan besar bagi Paula Verhoeven menurut saya. Ya kan? Ketika harkat dan martabatnya, nama baik dijatuhkan, tidak lagi dipandang sebagai seorang istri, mantan istri, coba sebagai istri yang durhaka. Kini dipulihkan hak-haknya. Dengan putusan ini ya ke depannya anaknya mengatakan bahwa mama baik. Tidak ada lagi yang mempengaruhi psikologi anak bahwa mamahnya sebagai istri yang durhaka. Pada akhirnya nanti anak-anak ini akan tahu bahwa ini persoalan pribadi. Tidak ada persoalan orang-orang lain yang terlibat. Tidak ada nama Niko Surya, tidak ada nama Surya Niko, tidak ada. Karena apa? Tidak bisa dibuktikan. Dan hakim menyatakan itu semua tidak terbukti, ya enggak? Oke teman-teman, kita sambut ini dengan bahagia karena nama baik, harkat dan martabat Paula Verhoeven dipulihkan. Tidak ada istilah mantan ibu, tidak ada istilah mantan bapak, tidak ada istilah bekas ibu, bekas mama, tidak ada. Tidak ada istilah bekas bapak. Yang ada hanyalah bekas istri dan mantan istri. Bekas suami dan mantan suami. Sekali lagi saya mengucapkan selamat
untuk Paula Verhoeven. Anda pulih kembali namanya. Tidak ada lagi namanya istri yang nusus, istri yang durhaka, atau bahkan sering disebut-sebut oleh sang pengacara sebagai pengkhianat. Selamat untuk Paula Verhoeven. Tataplah masa depan ke depan lebih baik. Oke, terima kasih.